Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu daerah terluas di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah lebih dari 35.000 km persegi. Wilayah ini terdiri dari kawasan pesisir, pedalaman, perkebunan, hingga daerah pertambangan dengan jarak antar kecamatan yang berjauhan dan akses transportasi yang menantang. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, Kutai Timur masih dihadapkan pada persoalan serius di bidang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyono SSTP MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, yang juga merupakan salah satu dari peserta kegiatan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 LAN RI Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan proyek perubahan yang kami buat sebagai salah satu tugas dalam mengikuti PKN tersebut, yaitu berjudul CitySek, Strategi Anti Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kutai Timur. CitySek ini merupakan proyek perubahan strategi untuk anak tidak sekolah, lahir sebagai respon atas permasalahan mendasar di Kabupaten Kutai Timur, yaitu masih tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS. Proyek perubahan ini memiliki keterkaitan langsung dengan Asta Cita, khususnya di poin 4 yang menekankan terkait dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. CitySek memastikan setiap anak di Kutai Timur, termasuk yang berada di wilayah terpencil, bisa mendapatkan hak yang sama atas pendidikan. Deskripsi singkat terkait dengan proyek perubahan ini adalah adanya sebuah persoalan atau permasalahan yang menurut kami ini adalah hal yang sangat kontradiktif. Kenapa? Karena program di bidang pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan anak-anak kita tetap bersekolah dan memberikan kemudahan ini ternyata berbanding terbalik dengan data yang dikeluarkan oleh Pusdatin. Beberapa program yang masif yang diberikan oleh pemerintah diantaranya adalah adanya seragam gratis 4 setel untuk semua siswa mulai PAUD SD sampai dengan SMP, kemudian juga beasiswa SD dan SMP yang mencapai lebih 20% dari siswa, kemudian juga diberikan bantuan operasional sekolah atau BOSDA, kemudian juga adanya BIMTEK peningkatan SDM bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik, pemberian internet gratis bagi sekolah negeri dan swasta, maupun juga beasiswa emas daerah, beasiswa stimulan maupun beasiswa RPL untuk guru-guru kita. Tetapi sekali lagi data yang dikeluarkan oleh Pusdatin di bulan Maret, Kutai Timur menduduki peringkat 1 di Kalimantan Timur. Nah, inilah yang menurut kami hal yang sangat mendasar, upaya untuk menurunkan angka ATS ini bahkan mengurangi semaksimal mungkin sehingga semua anak di Kutai Timur bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan terbaik. Adapun isu-isu strategis yang kami analisis diantaranya adalah permasalahan anak tidak sekolah di Kutai Timur bukanlah fenomena yang tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai faktor. Di antaranya adalah terkait dengan kondisi geografis Kutai Timur yang begitu luas dan juga akses dari rumah ke sekolah juga beberapa tempat itu sangat jauh. Kemudian dari aspek ekonomi masih adanya beberapa keluarga yang kurang mampu, yang mungkin sebagai menjadi agak beban bagi mereka untuk menyekolahkan anaknya. Kemudian juga masih adanya kondisi sosial budaya yang perlu kita berikan pencerahan lebih maksimal lagi, khususnya terkait dengan pernikahan dini maupun rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Kemudian secara institusional juga adanya keterbatasan fasilitas dan pemerataan tenaga pengajar. Selanjutnya terkait dengan deskripsi organisasi, bahwasanya pelaksana utama dari CitySek adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebuah organisasi perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan. CitySek dirancang sebagai sebuah gerakan kolaboratif yang menekankan
pada pendekatan berbasis data, partisipasi lintas sektor, serta transformasi sosial budaya. Melalui program ini diharapkan akan bisa dilakukan verifikasi data anak didik sekolah berbasis by name by address. Tujuan dan manfaat. Secara tujuan dan manfaat ini ada 3, yaitu secara internal, yaitu bagi Pemda, yaitu data ATS yang terintegrasi menjadi gerakan kolaboratif lintas OPD. Kemudian secara eksternal atau masyarakat, akses pendidikan mudah, bantuan nyata, kesadaran orang tua meningkat. Sedangkan tujuan dan manfaat untuk pihak ketiga, yaitu program CSR, ini bisa lebih terarah dan berdampak langsung pada komunitas di ring wilayah kerja perusahaan tersebut. Tujuan besar CitySek menghadirkan pendidikan yang benar-benar inklusif, menurunkan ATS bukan hanya target angka, tetapi memastikan mereka kembali mendapatkan hak dasar sebagai warga negara. Selanjutnya adalah roadmap atau milestone proyek perubahan, yaitu kita bagi menjadi beberapa segmen khususnya untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Tahap persiapan yang 1 sampai dengan 2 bulan, kemudian tahap perencanaan 2 sampai dengan 3 bulan, kemudian di jangka pendek yaitu 3 sampai dengan 4 bulan. Di antaranya adalah dengan kegiatan utama validasi data APS secara komprehensif, perluasan kerjasama dengan CSR, kemudian dengan stakeholdernya adalah Dinas Pendidikan, kemudian juga PKBM, CSR perusahaan, serta dengan pihak-pihak OPD terkait. Adapun tujuannya yaitu untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, akses awal pendidikan yang meningkat, serta manfaatnya anak-anak bisa kembali sekolah dan partisipasi sekolah bisa naik atau meningkat. Adapun tujuan jangka menengah yaitu terjadinya distribusi beasiswa, buku, seragam, maupun pengembangan digital learning dan guru kunjung atau sekolah filial. Sedangkan yang menjadi stakeholdernya adalah Pemda, perusahaan, tokoh masyarakat, dan juga pihak sekolah maupun PKBM, serta tujuannya adalah untuk memberikan intervensi pendidikan yang berkelanjutan, pendidikan lebih inklusif di wilayah terpencil. Sedangkan manfaat yaitu akses pendidikan lebih luas, hambatan sosial ekonomi juga berkurang. Dan terakhir jangka panjang yaitu tahun ke-1 dan seterusnya, yaitu bisa dibuat sebuah replikasi untuk program sejenis pada OPD atau kabupaten kota lain, memaksimalkan SKB atau PKBM untuk anak-anak yang terlanjur putus sekolah. Di dalam capaian jangka pendek ini, yang pertama kita telah membentuk SK tim kolaboratif yang meliputi semua OPD, bahkan juga stakeholder vertikal seperti melibatkan pihak BPS dan juga serta melibatkan pihak ketiga yaitu pihak perusahaan. Kemudian juga sudah kita lakukan validasi ke lapangan yang langsung dibantu oleh tim penggerak PKK dan juga Bapak Ketua RT, sehingga data-data anak-anak yang termasuk dalam ATS ini bisa divalidasi. Dan yang terakhir kemarin sudah dilaksanakan launching terkait dengan program CitySek ini yang langsung dilaunching oleh Bapak Bupati. Selain itu juga program ini diperkuat dengan adanya kajian secara akademis yang melibatkan pihak dari Universitas Negeri Yogyakarta untuk menyusun rencana aksi daerah. Kemudian terkait dengan capaian perubahan jangka menengah, yaitu terkait dengan pendistribusian beasiswa, seragam, pengembangan digital, maupun pendidikan inklusif yang tujuannya adalah bagaimana anak-anak yang saat ini sekolah dan anak-anak yang rentan atau rawan untuk putus sekolah atau yang berisiko putus sekolah ini dapat diberikan program-program supporting tadi sehingga mereka tetap bisa bersekolah dengan baik. Di antaranya kita telah membuat MOU kesepakatan dengan pihak perusahaan khususnya PT Kaltim Primakul untuk dukungan CSR terhadap program CitySek. Kemudian juga telah kita laksanakan yaitu penyerahan kemarin pada masing-masing tupoksi kepada stakeholder terkait yang langsung diserahkan oleh Bapak Bupati Kutai Timur. Kemudian untuk jangka panjang yaitu penurunan angka putus sekolah ataupun angka tidak sekolah yaitu sebesar minimal 50% di tahun pertama. Dan ini sudah kita laksanakan ya
tahap awal ini sudah berkurang dari 13.000 menjadi tinggal 10.000 sekian, dan insya Allah ini akan bisa terus kita tingkatkan karena memang masih ada beberapa data yang belum tervalidasi atau belum dipadankan dengan data di Dukcapil yang akan nanti kita konsultasikan ke Pusdatin ya. Kemudian yang jangka panjang ini juga nantinya akan kita buat replikasi program Sekuta Timur. Demikian paparan ataupun penyampaian terkait dengan program Citisek yang telah kita buat, yang juga disupport oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta dalam menyusun rencana aksi daerah ke depan. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan dampak yang nyata untuk satu, memberikan data yang valid terkait dengan angka tidak sekolah di Kota Timur. Yang kedua, memberikan jaminan kepada anak-anak yang berpotensi atau berisiko untuk putus sekolah agar tetap bisa bersekolah dengan nyaman. Dan yang ketiga, bisa memberikan dampak kepada anak-anak kita yang sudah terlanjur putus sekolah tetapi bisa tetap mendapatkan ijazah berupa ijazah paket A, B maupun C beserta pelatihan-pelatihan yang diberikan, sehingga tetap mempunyai modal bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Demikian penyampaian kami, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa memberi manfaat. Selanjutnya mohon saran, masukan dari semua pihak, khususnya penguji, sehingga bisa menyempurnakan proyek perubahan ini dan memberikan dampak yang lebih maksimal bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.